Oke, Arsenal habis selesai babak pertama melawan Nottingham Forest. Ya, sebenarnya di menit 30 awal banyak kesempatan tapi nggak efektif, dan ya Gyökeres lagi-lagi menurutku banyak peluang yang seharusnya bisa dikonvert sama Gyökeres tapi nggak ada. Yang paling kelihatan sih waktu by one sama kiper tapi kesusul sama backnya. Di Inggris fisik pemain yang menengah pun itu sudah fisik tingkat tinggi di Portugal. Akhirnya Gyökeres kayak, lebih tepatnya dia itu dari per 10 itu fisiknya 7, sedangkan di Portugal rata-rata 5. Akhirnya dia bisa menang terus masuk ke Premier League. Standarnya beda, standarnya naik semua jadi 7. Akhirnya ya ada 50-50 kalau ngelawan Gyökeres. Beberapa kali juga ada umpan di depannya gawang, terupas, umpan crossing, gak ada yang ngambil. Dan menurutku bisa keambil. Gyökeres dari Zubimendi ada umpan bawah, umpan crossing bawah, nggak ada yang ngambil. Terus dari Ben White crossing lambungnya bagus, tipis banget. Gyökeres mesti kayak tipis gitu, nggak dapet akhirnya. Terus yang chance besarnya juga dari Arsenal itu yang waktu corner nggak salah, habis gitu Maduake tendang bolanya kena badannya pemainnya Nottingham Forest. Terus Martinelli udah antisipasi tapi finishingnya melewat keluar. Jadi 30 menitnya sangat mendominasi, possessionnya menang banyak, chance-nya juga udah lumayan sesuai lah setidaknya. Terus 15 menit terakhir Forest mulai mulai panas, akhirnya mulai maju, mulai berani pressing, mulai dapat bolanya setidaknya. Arsenal malah mulai banyak buang bola secara bersuma dan bikin turnover. Akhirnya beberapa kali Forest dapat momen buat nyerang. Yang harus diperhatikan, Timber kelihatan nggak nyaman banget sih di belakang, di sebelah kiri. Entah antara lambat atau nggak nyaman sih. Jadi beberapa kali gampang banget dilewati rasanya. Terus yang foulnya dia juga itu tipis banget sih. Padahal udah ada Gabriel sih. Kalau dilihat dari replaynya, Gabriel masih ada buat defend. Tapi emang biasa gitu sih. Buat umpan one two, pemain yang umpan awal biasanya harus di normalnya ya. Entah di Premier League kayaknya udah dibiasain harus di body check. Tapi sayangnya tadi Timber daripada body kelihatan lebih kayak narik. Akhirnya kartu kuning dan tipis banget buat masuk ke kotak penalti. Untungnya nggak masuk ya. Ya, tapi skor sementara masih 0-0. Kita lanjut babak kedua. Oke, 0-0. Ya, babak kedua lebih buruk daripada babak pertama. Arsenal nggak dominasi. Permainannya aku ngomong sih imbang ya antara Arsenal sama Nottingham Forest. Ya, lebih sedikit sih chance yang didapat di babak kedua, dan chance yang dapat pun tidak bisa dimaksimalkan. Kayaknya tadi ada sempat dapat dari corner ya. Terus sama yang paling gede itu yang dari Bukayo Saka sih kipernya, tapi kipernya Forest dapat man of the match. Dan menurutku sebenarnya defense-nya bagus. Defense-nya secara keseluruhan Nottingham Forest rapat, disiplin, gak ada celah, gak bisa celah. Bolanya akhirnya pun dari Arsenal cuma umpan kiri kanan, akhirnya sering ngelepas, ya nggak sering ngelepasin sih, tapi karena udah nggak ada jalan lagi maksain jalan dan turnover. Kipernya buat save tadi satu yang krusial banget, header dari Saka itu tipis banget, bener-bener pojok jari dapat bolanya ke tepis, kalau nggak lewat itu gol itu. Tapi ya tidak beruntung. Aku udah ngerasa tadi Arsenal ada chance buat
mengapitalisasi kegagalan City. Aku udah mau bilang tadi, kayaknya ada kemungkinan besar nggak dapet. Aku lebih ngomong mau draw sih dari aku ngomongnya tadi draw daripada kalah. Tapi ya tetap poin sih sebenarnya. Kalau dilihat secara positifnya ya sebenarnya jaraknya nambah jadi 7 poin dari City setelah City kalah sama MU. Ya bagus sih, tapi lagi-lagi Arsenal ke pressure buat nambah gap point tapi gagal, dan akhirnya cuma dapat 1 poin draw di Forest. Nggak tahu sih, nggak perhatiin Forest itu sebelumnya mainnya bagus apa enggak, tapi lawan Arsenal tadi defense-nya sangat solid. Arsenal susah banget bikin chance. Arsenal juga kesusahan buat convert chance yang sudah ada. Malah rasanya di babak pertama chance-nya lebih banyak sih, tapi konkretan di second half yang Saka dapat header itu. Lebih dari itu tidak ada. Sangat kesusahan untuk menciptakan peluang. Beda dari permainan sebelumnya yang menurutku musuh lebih berani nge-press. Mungkin karena beberapa kali Arsenal kegolan gara-gara pressing. Tapi Forest mainnya benar-benar low block, disiplin buat jaga areanya dan mengurangi pergerakan bola masuk ke depannya. Jadi Arsenal dibiarin aja di luar buat umpan kiri kanan, umpan muter-muter, dan gak ciptain peluang sama sekali. Secara permainan, pemain yang dari Arsenal ya, aku yang paling perhatiin sih sebenarnya Ben White ya, yang terkesan sangat bagus. Dia bantu banget dalam penyerangan, kombinasinya tadi sama Noni. Oh enggak sih, sebenarnya Noni Madueke yang paling bagus dari babak pertama. Banyak chance, banyak umpan terupas, banyak umpan kelap ke kotak penalti. Ngelihat dari larinya pemain lain, justru segitu nyiptain peluang, dan dia nggak ada yang momen untuk konversi sebenarnya. Tapi paling bagus menurut Noni tadi, dilihat dari highlight-nya ya. Aku lihat waktu half time memang banyak momen yang diciptain sama Noni Madueke. Mau bilang tadi kita nggak kerasa kehilangan Bukayo Saka, tapi ya makanya tadi di first half penyerangannya paling banyak di sebelah kanan. Kombinasi Ben White, Madueke, Odegaard ditambah Saliba yang di first half masih berani dribble sama umpan depan sih. Tapi kayaknya di second half ini bukannya dia nggak berani, tapi pertahanannya Forest lebih rapat. Jadi nggak ada momen peluang bagus buat umpan ke depan. Ya lebih dikurangi lah opsi buat umpan ke depannya karena Forest lebih rapat. Malah karena Forest lebih rapat tadi, sebenarnya chance di secondnya juga nggak banyak sih. Kayak yang paling sama sih sebenarnya. Arsenal sama Nottingham Forest tadi peluang yang menurutku bagus itu benar-benar ada di babak pertama, bukan di babak kedua. Babak kedua benar-benar sama-sama nggak efektif sih. Dan Forest udah kelihatan buat ngelur waktu di menit 70 atau 80-an ya. Tapi ya wajar sih, soalnya ya sama-sama nggak ada yang bisa nyerang, akhirnya main defense, ngandalin set piece. Ya cukup mengkhawatirkan di awal tadi. Babak kedua Forest tapi beberapa kali corner, tapi untungnya nggak masuk. Ya sebenarnya secara liga positif hasilnya, nggak positif banget tapi positif, dapat 1 poin, dan City ngedrop 3 poin. Tapi ya akhirnya nggak senyaman itu posisinya di pucuk, cuma selisih 7 poin. Tapi nggak masalah, kita masih nunggu Havertz juga buat balik, karena Jesus sama Gyökeres masih kurang, sangat kurang. Tapi ya susah juga. Terus Arsenal yang cukup perlu diperhatiin juga,
Timber pemain kurang banget sih tadi. Aku nggak tahu kenapa arahannya ya apa, soalnya di babak kedua juga ada beberapa umpan crossing menyilang, pindah lapangan, pindah arah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, ya sedikit dipaksa. Aku nggak tahu sih dipaksakan, tapi Arsenal biasanya nggak gitu sih. Jadi aku juga nggak tahu juga ya apa ini arahan dari Arteta atau untuk cari kelemahannya apa, aku nggak tahu. Mungkin ya untuk bypass pemain tengahnya mungkin, tapi ya nggak se-efektif itu sih sebenarnya. Nah, kontrol dari umpan crossing juga susah kalau misalnya pemain sayap Arsenal itu harus jemput bolanya, kecuali kalau bolanya udah nyampe mungkin lebih gampang, tinggal dikontrol, tapi harus lari dan kontrol itu yang susah, akhirnya banyak yang kebuang sih bolanya. Tapi Timber ada di posisi tengah pivot itu yang bikin umpan-umpan menyilang ke depan, tapi ya nggak ada yang nyampe. Timber kurang banget sih tadi, defense-nya nggak sesolid itu menurutku, dan penyerangannya ini sih yang sebenarnya kalau dilihat beda jauh dari Ben White. Ben White penyerangannya bagus banget, tapi defense-nya emang nggak sebagus Timber. Nah tapi tadi Timber juga performanya nggak sebagus yang biasanya, jadi makanya aku tadi mikir sebenarnya substitusinya masih bisa satu lagi, kenapa nggak masukin kayak Miles Lewis Kelly atau apa gitu, kayak buat ganti tempo sama game state-nya, tapi enggak, ya dipertahankan defense, jadi kita dapetin 1 poin, aman sih.